Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan hasil video diskusi kami yang berjudul Ekspresi Budaya Tradisional. Perkenalkan, nama saya Larasati Dewi dengan NIM akhir 113. Saya Lailani Golda dengan NIM akhir 504. Saya Ranita Mafazire dengan NIM akhir 499. Saya Nadia Nindita Putri dengan NIM akhir 112. Saya Yudi Sindra Setiawan dengan NIM 0544. Baik, selanjutnya silakan disimak video hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, pertama adalah pengertian dan dasar hukum dari EBT itu sendiri. Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi kedua yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Adapun dasar hukumnya dari EBT ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di bab 5 pasal 38 ayat 2, yakni negara wajib menginventarisir, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud atau benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun dasar hukum dari cagar budaya tersebut terdapat dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai EBT. Yang pertama adalah bersifat tradisional, yaitu sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Yang kedua adalah bersifat komunal, merupakan hasil kreasi bersama dan milik komunitas, bukan individu. Yang ketiga adalah anonim, yaitu penciptanya tidak diketahui secara pasti karena munculnya dari budaya masyarakat. Yang keempat adalah berakar pada nilai budaya lokal, mengandung norma adat dan kepercayaan khas suatu daerah. Dan yang kelima adalah masih hidup dan dipraktikkan, yaitu masih digunakan, dipelihara atau dihormati dan dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam adalah berbentuk ekspresi budaya, yaitu tercermin dalam bentuk seni, pertunjukan, sastra, lisan, dan tarian, ritual, dan kerajinan. Baik, yang selanjutnya, apa saja yang termasuk EBT? Dalam penjelasan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut. Yang pertama, verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif. Yang kedua adalah musik, mencakup antara lain yakni vokal, instrumental, dan kombinasinya. Yang ketiga adalah gerak yang mencakup antara lain adalah tarian. Yang keempat adalah teater yang mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat. Yang kelima adalah seni rupa, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya. Dan yang terakhir adalah upacara adat. Yang selanjutnya adalah jangka waktu perlindungan hukum EBT. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014, dalam pasal 60 ayat 1 menetapkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Ini berarti bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi secara permanen oleh negara. Berikut merupakan contoh ekspresi budaya tradisional. Yang pertama yaitu ada tarian. Di sini tari Saman Aceh merupakan tarian tradisional suku Gayo dari Aceh yang terkenal dengan kecepatan gerakan tangan, tepukan dada, dan harmonisasi vokal yang dilakukan oleh para penari secara duduk berjejer.
sebagai EBT merupakan karena warisan budaya lisan dan gerak yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang kedua yaitu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2011. Kemudian yang ketiga, secara ditampilkan dalam ASEAN Games tahun 2018 dan berbagai forum internasional sebagai simbol budaya Indonesia. Kemudian di sini ada tari kecak berasal Bali, yang dimana di sini tari kecak menampilkan puluhan laki-laki yang duduk melingkar dan menyuarakan irama cak 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 sambil menceritakan Empos Raya Ramayana. Kemudian, alasan sebagai EBT di sini yaitu merupakan hasil transformasi dari ritual keagamaan Sanghyang. Yang kedua, yaitu menggunakan alat musik, melainkan suara vokal kolektif sebagai elemen utama. Yang ketiga, yaitu dikenal luas secara internasional, yang dimana menjadi ikon pertunjukan budaya di Bali. Contoh budaya ekspresi tradisional yang kedua yaitu adanya musik. Di sini, angklung yang berasal dari Jawa Barat adalah alat musik bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan dan menghasilkan harmoni nada tertentu. Alasan sebagai EBT, yang pertama karena dilestarikan oleh komunitas adat dan sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua yaitu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2010. Kemudian yang ketiga itu melambangkan semangat kolektivitas masyarakat Sunda. Yang kedua di sini terdapat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sasando adalah alat musik petik tradisional dari Pulau Rote, NTT, yang dimana terbuat dari daun lontar dan bambu. Alasan sebagai EBT karena merupakan musik khas masyarakat Rote yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang kedua itu memiliki bentuk dan bunyi unik yang tidak memiliki alat musik tradisional lain. Yang terakhir itu sering ditampilkan dalam perayaan budaya lokal nasional. Contoh dari ekspresi budaya tradisional yang ketiga adalah upacara adat. Yang pertama adalah Rambu Solo yang berasal dari Toraja, adalah upacara pemakaman adat suku Toraja yang sangat kompleks dan sakral. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia, apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi ini, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Alasan sebagai EBT yang pertama adalah merupakan ritual pemuliaan leluhur yang diwariskan secara lisan. Yang kedua adalah melibatkan seni ukir, musik, dan pertunjukan tradisional. Yang ketiga adalah menjadi daya tarik wisata budaya dan identitas komunitas dari suku Toraja. Yang kedua, contohnya adalah ngaben yang berasal dari Bali, adalah upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu Bali, yang bertujuan untuk menyucikan roh agar kembali ke dalam alam asalnya. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Alasan ngaben sebagai EBT yang pertama adalah mengandung aspek spiritual, seni rupa berupa patung lembu dan wadah, dan musik gamelan. Yang kedua adalah diatur secara adat dan diwariskan dalam struktur sosial Bali. Yang ketiga sering ditampilkan dalam dokumenter budaya internasional.
dapat saya tarik kesimpulan bahwa ekspresi budaya tradisional merupakan manifestasi identitas, nilai, dan kearifan lokal suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya mencerminkan kekayaan budaya bangsa serta menjadi bagian integral dari warisan budaya tak benda yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sekian hasil video dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami paparkan dan kami jelaskan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bagi kita semua.